pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priskila, NIM 312010015 dari kelas B Pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP PGRI Pontianak. Yang terhormat Bapak Al-Asyadi Alimin, Magister Pendidikan, dan semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang gerakan literasi digital di sekolah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester yang diberikan oleh Bapak Al-Asyadi Alimin, Magister Pendidikan, dan juga untuk mengetahui apa saja strategi gerakan literasi digital di dalam sekolah. Sebelum ke pembahasan utama, yaitu strategi gerakan literasi digital di sekolah, kita harus mengetahui apa saja pengertian dari gerakan literasi digital di sekolah. Literasi digital berasal dari bahasa Inggris, yaitu literasi yang artinya sebagai kemampuan baca tulis. Namun, pengertian literasi digital berkembang meliputi proses membaca, menulis, membayangkan, dan mendengarkan. Makna literasi digital semakin mengalami peluasan sehingga literasi yang dikenal tidak hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis konteks kebahasaan dan kesusastraan saja. Pemerintah saat ini semakin mengupayakan gerakan literasi digital di tengah masyarakat, terutama peserta didik, sebagai upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan maju. Literasi digital juga memiliki konsep sejalan dengan trimonologi yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011 yang merujuk pada tidak bisa lepas dari kegiatan literasi. Oleh karena itu, literasi digital merupakan sebuah kecakapan hidup yang tidak hanya melibatkan teknologi atau perangkat digital saja, melainkan melibatkan kemampuan akan berinteraksi, berkomunikasi, belajar, dan lain sebagainya. Literasi digital dalam pembelajaran dapat dibuat dengan mengembangkan sumber-sumber belajar berbasis teknologi informasi, sumber belajar yang dijadikan sebagai suatu bentuk literasi digital. Ada dua macam sumber sifat belajar, yaitu online dan offline. Online ialah sumber belajar yang melalui blog pembelajaran dan website sekolah, sedangkan offline ialah multimedia pembelajaran interaktif. Demikian pengertian dari gerakan literasi digital di dalam sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi literasi digital di sekolah. Literasi digital di sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Strategi yang pertama yaitu penguatan aktor atau fasilitator literasi lingkungan sekolah, ditekankan pada pelatihan kepada kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga kependidikan tentang literasi digital. Contohnya, pelatihan kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah diberikan pelatihan untuk menggunakan media digital dalam menjalankan manajemen sekolah. Guru diberikan pelatihan untuk memanfaatkan media digital dalam pembelajaran. Dan juga peserta didik didorong untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas. Strategi yang kedua yaitu peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu di sekolah yang menjadi kebutuhan dan harus dilaksanakan oleh sekolah. Dalam hal ini, sekolah dituntut dalam meningkatkan jumlah ragam sumber belajar bermutu bagi warga di sekolahnya, terutama peserta didik, dan sekolah juga dapat meningkatkan jumlah ragam sumber belajar
terkait literasi dan di lingkungan sekolah. Strategi yang ketiga yaitu penyediaan komputer dan akses internet juga merupakan salah satu upaya yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada era digital ini. Kebutuhan warga terutama peserta didik dalam mempelajari ilmu teknologi informasi dan komunikasi harus ditunjang dengan ketersediaan perangkat komputer dan internet di sekolah. Strategi yang keempat yaitu penyediaan layar dan papan informasi digital di beberapa titik strategis di lingkungan sekolah agar dapat membantu warga sekolah dalam memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Strategi yang kelima yaitu pelibatan pakar praktis dan profesional secara personal dan kelembagaan yang berkaitan dengan dunia teknologi dan komunikasi di sekolah dapat meningkatkan literasi digital warga sekolah melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan seperti kelas inspirasi dan kelas berbagi. Strategi yang keenam ialah forum bersama antara sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Misalnya, dengan menggunakan media sosial, komunikasi orang tua dan sekolah dapat terjalin dengan baik dan cepat. Forum bersama juga dapat mengimbau orang tua untuk terlibat dalam mengontrol peserta didik dalam mengakses gawai dan internet di luar sekolah. Strategi yang ketujuh ialah sekolah mengembangkan sistem administrasi secara digital melalui penyediaan aplikasi atau format yang mempermudah sekolah dalam mengadministrasikan segala keperluan sekolah. Misalnya, dalam mencatat data peserta didik, daftar pengeluaran sekolah, dan lain sebagainya. Strategi yang kedelapan ialah pembuatan kebijakan sekolah terkait dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial dapat mendukung perkembangan sekolah yang lebih baik dan inovatif. Misalnya, guru diwajibkan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan aplikasi raport yang terintegrasi dengan kepala sekolah dan orang tua. Terdapat 8 strategi yang dimiliki gerakan literasi digital di sekolah. Selanjutnya, kita akan mengetahui implementasi literasi digital di sekolah. Tujuan implementasi kompetensi literasi digital adalah mengedukasi warga sekolah, terutama siswa, dalam memanfaatkan perangkat digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan guna menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Langkah yang harus diimplementasi oleh setiap pemangku kebijakan sekolah adalah melakukan pengontrolan yang ketat terhadap siswa sehingga mereka dapat memanfaatkan perangkat dengan bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Pengontrolan tidak dapat dilakukan di sekolah semata, tetapi harus mendapat dukungan dari setiap orang tua siswa dan masyarakat. Siswa selalu bersentuhan dengan dunia digital dalam keseharian mereka. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik diharapkan mampu untuk memahami dunia digital sama seperti siswa, agar menciptakan belajar yang harmonis dan nyaman bagi siswa. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang gerakan literasi digital di dalam sekolah. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih.